Silakan toleran, silakan toleran. Pasiennya Paman Elang ini. Udah bertobat nih toleran. Udah sedikit lah. Tinggal sedikit lagi lah ini. Tinggal 40% lah. Gimana Bang Toleran? Pelan Pak, pelan. Ya, pelan-pelan aja ya. Iya. Makanya sering-sering belajar di Rum Katolik akan terbuka kebenaran itu. Iya, tapi ini sedikit saya mau bertanya karena setahu saya Protestan di saya ya, di tempat saya. Protestan itu tidak menolak Maria, tidak, bahkan Maria itu jarang sekali disebut. Bukan artinya ditolak, tapi memang jarang disebut. Begini toleran. Bukan menolak, menghina Bunda Maria, menghujat Bunda Maria. Nggak ada kata ketolak di situ. Jadi mengatakan diabaikan. Iya, Ya, iya, betul. bahkan sudah diabaikan, dihujat lagi. Dikatakan Maria berdosa. Coba di apa lagi? Difitnah lagi, Maria punya anak yang lain. Bayangkan coba. Nah, gimana ini? Ya, itu Setahu mungkin. Anda Maria punya anak yang lain nggak selain Yesus? Berhubungan intim. Menurut Anda jujur. Bagaimana? Setahu Anda dalam kekristenan Maria itu berhubungan intim lagi, punya anak yang lain. Yesus punya adik kandung. Ada lagi adik kandungnya. Kalau disebut saudara kandungnya memang saya dengar itu, tapi untuk Enggak, menurut Anda saya tanya, itu kan Protestan. Menurut Anda secara iman toleran lah, iya, punya ya, saudara kandung atau tidak gitu. iya, menurut saya masih ada saudara kandung karena memang ada dalam Alkitab disebutkan bilang punya saudara, tapi itu tidak ditahu saudara kandung atau saudara dalam satu iman begitu. Nah, itulah yang kita jelaskan tadi. Tapi kalau Ya, dikatakan saudara seiman kan Yesus kan seharusnya tidak boleh digabungkan imannya dengan imannya umatnya sebenarnya. Jadi yang dia panggil saudara itu ya saya tidak tahu, jelaskan lah bagaimana. Makanya saya mau banyak belajar ini. begini. Kata saudara itu umum. Nah, Ya, bisa saudara kandung, bisa saudara seiman, bisa saudara satu suku, bisa saudara itu dipanggil sebangsa. Satu bangsa pun juga kita panggil saudara. Kini contoh, saya kasih contoh. Khotbah pidato presiden, saudara-saudari yang terhormat. Apakah itu dikatakan saudara kandung itu kalau ketika pidato presiden? Kan tidak kan? betul. Nah, sama seperti itu. Yesus mempunyai saudara-saudaranya. Nah, artinya secara umum dia bukan saudara kandung. Bukan. Karena tidak ada ayat yang mengatakan Maria punya anak yang lain atau Maria melahirkan Yakobus. Tidak ada. Nah, cuma Protestan kan menafsir bebas. Oh, karena ada kata saudara, oh berarti itu adiknya. Nah, disitulah kesalahpahaman orang Protestan. Makanya kan Protestan ini kan ciri khasnya kan menafsir bebas. Iya, tapi kalau saya mau bertanya bahwa Maria itu ibu Yesus ya, tapi Iya. secara eksplisit tidak pernah Yesus mengatakan ibu kandungnya. Loh, kenapa secara eksplisit? Ya, yang melahirkan Yesus itu siapa? Iya, Maria, Ya tapi sudah, ngapain hati dibilang ya enggak begini. ibu kandungku? Apa bentar? Apakah perlu Yesus mengatakan ibu kandungku? Enggak Jadi begini maksud ketawa. saya, karena ada ayat pernah saya baca pada saat Yesus dalam suatu tempat sementara mengajar, datang ibunya dan saudara-saudaranya mencari dia. Tapi Ya, terus? apa yang dikatakan Tuhan Yesus,
justru bukan Maria yang ditunjuk sebagai ibunya dan saudara-saudaranya itu, tapi malah apa yang dikatakan itu? Oke, gini saya akan jelaskan dulu. Iya, iya, ada ya sebentar. Iya, iya. Kan ada seorang wanita berkata, sungguh berbahagia yang melahirkan ini, membilangkan Yesus. Sungguh berbahagia yang melahirkannya, merujuk kepada Yesus. Lalu Yesus berkata, yang berbahagia itu adalah ibu yang taat kepada kehendak apa ya? Kalau nggak salah seperti itu ya. Ibu yang taat kepada kehendak Allah dan Ibu yang berbahagia Mereka adalah yang taat pada mereka kehendak yang Allah. mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya. Pelihara. Nah. Iya. gimana Romo, coba diulangi, aku agak lupa karena nggak di meja belajar ini di luar. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Itulah ibuku dan saudaraku katanya kan. Ya, Iya. betul. Nah, jadi Yesus di situ mau secara umum, Yesus juga bisa manggil ibu kepada orang secara umum, bisa memanggil saudara kepada orang, saudaranya, kalau itu yang taat kepada kehendak Allah. Nah, kalau secara khusus, ya ibu kandung Yesus ya siapa? Ya Maria dong. Kan dia yang melahirkannya. Iya, memang betul. Tapi Nah. Toleran. Pertanyaan dasarnya, Bunda Maria itu mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya nggak, saya tanya? Sesuai ayat tadi itu, Bunda Maria melakukan nggak, saya tanya? saya tidak bisa jawab kalau itu karena memang saya kurang membaca Alkitab. Saya orang saya awam. beritahukan. Saya hanya banyak mendengar. Oke, saya beritahukan justru omongan Yesus di situ mau menggarisbawahi ibunya, bro. Karena Bunda Maria mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Dibuktikan dengan apa? Bunda Maria menerima tugas dari Allah melalui malaikat Gabriel dan berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Jadi itu bukan penyangkalan Yesus terhadap ibunya. Hanya Protestan menafsirkannya karena terlalu benci terhadap Bunda Maria, maka ucapan itulah yang mereka tafsirkan. Enggak juga sih, enggak. Protestan itu enggak membenci Bunda Maria. Oke, Cuma ya hanya sekarang dianggap tunjukkan sebagai pada manusia saya biasa. satu ajaran Protestan yang mengajarkan tentang Bunda Maria. Kan nggak benci kan? Coba satu saja dalam ajaran Protestan itu membahas mengenai misalnya ketaatan dan teladan Bunda Maria. Coba berikan saya satu contoh. Karena saya mantan Protestan, Abang Toleran jangan membohongi saya. Saya bisa menjawab Anda, saya sebagai Lutheran, saya bisa mengatakan orang Protestan itu sama seperti ini. Mereka punya ibu, tapi ibunya dibuang. Saya ulangi ya, mereka punya ibu, tapi mereka membuang ibunya. Karena tadi Anda mengatakan, ya, tidak sering disebut, diabaikan, tidak dianggap. Ya kalau nggak pernah disebut itu namanya tidak dianggap, Pak. Bayangkan Bapak, itu di dalam satu keluarga, Anda tidak pernah dianggap, itu yang namanya dibuang, Pak. Sama Bunda Maria juga. Di dalam kisah-kisah yang diceritakan para kaum Protestan, itu Bunda Maria itu tidak ada. Karena apa? Bahasa kasarnya dibuang. Ya, padahal kalau nanti merayakan Natal, membaca Iman Rasuli, di sana ada nama Maria di sana. Di sana ada peristiwa yang melahirkan. Yang melahirkan adalah Bunda Maria, bukan yang lain. Tapi Protestan lebih suka menceritakan apa? Ruth, ya, koreksi saya nanti karena saya mantan Protestan, saya tahu yang dibahas Esther, yang dibahas Ruth, yang dibahas Sarah. Saya bingung kenapa Maria ditinggalkan. Saking Anda katakan tadi tidak benci, tapi saya katakan saking bencinya. Yang dibahas Esther. Esther ini kan ratu ini. Melahirkan juru selamat, tidak. Ruth juga sama. Ya kan? Sarah, oke lah, dia melahirkan Ishak.
Tapi yang melahirkan juru selamat mereka, mereka buang, kawan. Maka tadi ketika Anda mengatakan hanya saja tidak pernah atau diabaikan, ya saya katakan itu sama dengan dibuang, sama dengan dilupakan, tidak penting. Maka saya katakan Protestan itu adalah seseorang yang punya ibu, tapi ibunya dibuang. Iya, Silakan. jadi kalau dalam Katolik itu Bunda Maria ini dianggap sebenarnya sebagai apa? Apakah memang harus Sekarang dianggap sebagai apa? Saya jawab langsung aja. Tolong buka Yohanes 19 ayat 25 sampai 26. Saya persilakan Anda. 26-27 di GEA. Ya, 19, nggak apa-apa 26, Romo, dari 25. Dari 25 nggak apa-apa. Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Silakan dibaca. Ya mungkin kalau Bapak bisa membacakan biar saya yang dengar saja karena saya kurang. Oke, Kurang. saya tanya dulu. Bapak ini gereja Protestannya aliran apa? Di Protestan tidak ada aliran. Di Protestan nggak ada aliran. Waduh, Setahu saya. membohongi mantan Protestan nih. Pak, Ya, mungkin saya udah bilang ya, jangan bohongi saya sebagai mantan Lutheran. Denominasi. Iya, ada aliran, sama denominasi itu aliran. Ya, ada aliran apa saja di Protestan, Pak? Saya tanya aliran Bapak dulu. Saya tidak tahu kalau di Protestan alirannya apa. Bang Bapak- Toleran, bentar dulu. Oke ya, langsung aja kepada gereja Anda apa namanya? Gereja. Biar kita akan tahu nanti aliran apa Anda. Yang saya tahu Denominasi itu apa? Hah? hanya nama sinode saja yang saya tahu. Enggak, nama gereja Anda apa? Nama gereja. Iya, gereja Anda kan punya nama gereja ini gitu. Maksudnya Nama gereja Anda? dari induknya atau bagaimana namanya Enggak. gereja? Gereja Anda pergi ke gereja kan ada nama gereja Anda. Gereja ini namanya ini Nama- gitu. Nama jemaat atau bagaimana? Bukan nama jemaat. Oke, yang tertulis di situ apa? Terpapang di atas pelang gereja itu. Kan ada Itu pelangnya. Gereja Toraja Mamasa di situ tertulis. Oke, gereja Toraja Mamasa itu termasuk dari GKI. Calvinis. Calvinis. Oke. Calvinis. Makanya saya bilang tadi jangan membohongi mantan Protestan. Saya tahu. Calvinis. Oke. Di ayat tadi. Di Mamasa tuh banyak kopi-kopi enak itu. Ada kopi raja-raja itu. Kopi dolo-dolo. Nah, Oke, kita Mana lanjut. Sumaraka, Pak Toleran? Mana Sumaraka? Oke, aku turun dulu ya, Romo. Terima kasih, Romo. Nanti saya gabung lagi. Oke, kita Saya akan lanjut. Protestan satu lagi. Lanjutkan, Om Gia. Oke, kita lanjut. Di dalam ayat yang saya sebutkan, Yesus sendiri memberikan ibunya kepada para pengikutnya dengan mengatakan, inilah ibumu. Kenapa Protestan tidak menerima apa perkataan Yesus di situ? Toleran. Inilah ibumu, kata Yesus kepada para pengikutnya, pengikut yang dikasihinya. Lalu kenapa Protestan membuang kata-kata Yesus itu? tidak dibuang. Protestan itu ya menuruti apa yang tertulis. Apa yang tertulis? Tolaklah Bunda Maria, ada ayatnya. Tapi Protestan juga kan, kami juga kan tidak menolak Bunda Maria, Ibu. Oke, ceritakan pada saya satu saja ajaran Protestan yang membahas Bunda Maria. Ada. Ya termasuk dalam pengakuan iman rasuli saja kan sudah ada Bunda Maria di situ, anak Iya, darah Maria. sudah ada. Ya, sekarang bukan saya tanya itu loh. Ajaran sekarang yang saya tanya. Kalau yang tertulis di situ mah setiap saat kalian baca. Namanya membaca ya baca saja. Sekarang dalam penjabaran ajaran Protestan, ada nggak pembahasan tentang Bunda Maria seperti membahas Ruth, membahas Sarah, membahas Esther? Ada nggak? Ya memang ndak ada sih ku dengar itu. Kalau Ya orang memang tidak ada. Ya bagus kalau mengakui. Saya sebagai mantan Protestan saya mengakui nol. Tidak ada memang.
Tapi kalau dalam Katolik itu sebenarnya Bunda Maria diperlakukan seperti apa? Tadi saya sudah beritahu Anda, Yohanes 19 ayat 25 sampai 27, Yesus mengatakan kepada para pengikutnya, inilah ibumu. Bagi orang Katolik, Maria adalah ibu. Iya. Tambah sedikit orang muda Katolik. Di ayat Jadi 25-nya tuh Maksud Yesus saya melihat itu apakah ada keistimewaan yang khusus diberikan kepada Bunda Maria pada saat misalnya ibadah atau Keistimewaan apa? kalau dalam ibadah resmi tidak ada kecuali dalam doa syukur agung disebut 1 kali. Dia adalah orang kudus. Apa di Protestan Bunda Maria orang berdosa? Saya tanya. dia menurut karena ada Maria berapa itu adalah sang pendeta yang Theotokos lah. Gimana? Karena Maria pada saat di Lukas kan di situ. Jadi Maria di situ Kalau ditanya tentang keistimewaan, Bunda Maria itu kan melahirkan Tuhanmu, bro. Ini DGA ini tadi Romo Andreas bilang Theotokos. Nah justru Maria itu tuh Theotokos. yang memang agak sulit sulit menangkal kalau misalnya ada di luar Kristen atau Katolik yang bertanya bilang kenapa Kristen menuhankan manusia, karena mungkin itu kita terlalu Protestan yang susah, Pak. Protestan yang susah karena tidak bisa mengakui Theotokos, Pak. Enggak, bukan saya ini, tapi saya mau Sekarang saya belajar. tanya dulu, Pak Toleran. Bapak mengakui nggak bahwa Bunda Maria Theotokos? Apa itu Theotokos? Nah, gimana saya ajari Anda? Bunda Allah. Coba sederhanakan coba bahasanya. Bagaimana Anda mendiskusikan iman kepada orang lain? Anda sendiri tidak tahu istilah-istilah itu. Pentantang petenteng bilang gimana orang di luar Kristen Ya, awam, Paman. bertanya Ya, tentang awam iman sekali. kita. Loh, kamu saja gak tahu tentang imanmu gimana? Sekarang saya Iya, tanya, Bunda Maria iman itu saya melahirkan itu Yesus apa atau yang- tidak? Iman saya Bunda itu Maria, apa yang diajarkan sebentar Yesus. Pak, kalau tidak tahu bahasanya saya sederhanakan Pak. Nah, Bunda Maria itu melahirkan Yesus yang sungguh Allah dan sungguh manusia atau tidak? ya iya, tapi yang kita sembah di Yesus itu kan Allahnya yang kita sembah, kemanusiaannya bukan kemanusiaannya yang kita Oke, ayatnya di mana? Bahwa orang Kristen hanya menyembah ke Allah dan kemanusiaannya dibuang. Mana ayatnya, Pak? Memang tidak ada ayatnya dibuang, tapi tidak ada juga ayat mengatakan bahwa manusianya yang disembah yang Oke, ketika Yesus lahir di Nazaret, yang lahir itu manusia atau Tuhan? Tapi hati-hati loh, Pak Toleran, hati-hati. Iya, ini ajaran Nestorian ini. Iya, Ajaran monoteisme. justru itu kalau misalnya saya katakan manusia, lalu dari luar Kristen yang mengatakan bahwa kenapa kamu pertuhankan manusia? Jadi yang disalibkan Kamu itu jawab manusia apa? atau bukan, Pak? Ya, Yang disalibkan di atas kayu salib itu manusia atau bukan? iya manusianya yang disalibkan. Loh, tadi Anda bilang nggak diakui kemanusiaannya, gimana sih? Saya pikir kamu menyalibkan roh. Tidak, maksudnya kemanusiaannya tetap diakui sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Berarti Karena kamu yang- mengakui Yesus itu ada berapa kodrat? Apakah bagaimana Ada ya? berapa Makanya kodrat saya Yesus belajar. itu, Pak? Kira-kira bagaimana menjelaskan Ada berapa kodrat Yesus itu? Bagaimana kau diskusi sama orang di luar iman kekristenan mengenai kodrat? Nggak tahu. Coba saya tanya, kodrat Yesus itu ada berapa? kalau saya bilang 2, kira-kira bagaimana? Oke, 2. Waktu Yesus lahir, dua-duanya ada atau yang satunya hilang? Ya pasti dua-duanya ada. Tadi omongan Bapak mengatakan tidak diakui kemanusiaannya. Gimana ini? Saya bacain ayatnya dulu, DG ya. Iya, Enggak, silakan. begini. 2 Begini, Yohanes 1 ayat 7. 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia
itu adalah si penyesat dan antikristus. Yang tidak mengakui kemanusiaan Yesus adalah antikristus. Iya, Di Protestan ini menolak kemanusiaan Yesus. enggak menolak kemanusiaan Yesus. Menggarisbawahi omonganmu dari tadi menolak kemanusiaan Yesus yang saya dengar. Saya enggak menolak kemanusiaan Yesus, tapi harus dipisahkan mana manusianya, mana ilahinya. Oke, Sebenarnya- gimana cara memisahkannya? Tolong dijelasin. Kapan dia manusia, kapan dia Tuhan? Silakan. Enggak, justru saya mau bertanya, kira-kira bagaimana menjelaskan, memisahkan Di manusianya dengan... Alkitab nggak dipisahkan, gimana kau pisahkan? Di mana di Alkitab dipisahkan, Mbak? Kemanusiaan dan keilahian Yesus tuh, pribadi Yesus itu ada dua ya? Sehingga bisa dipisahkan. Jadi pada saat Yesus mati itu, apakah jasadnya masih disebut Tuhan atau bagaimana? Oke, baca di dalam 1 Korintus 11 ayat 26 dikatakan, setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Di situ Rasul Paulus mengatakan kematian kemanusiaan atau kematian Tuhan, saya tanya. Kenapa Rasul Paulus mengatakan kematian Tuhan? Coba dijelasin. Tidak bisa saya jelaskan itu, justru makanya saya mau belajar. Saya tidak tahu. Jadi ketika Yesus wafat, dia tidak terpisah keilahiannya, tidak terpisah kemanusiaannya. Maka dikatakan oleh Rasul Paulus kematian Tuhan. Nah, jadi Berarti yang kau maksudnya ajarkan, maksudnya DG adalah Pak Toleran kalau sebagai orang Kristen tidak usah pusing dengan orang-orang yang kemudian tidak mengenal Kristus dan kemudian bingung dengan tuduhan-tuduhan bahwa kita menyembah manusia. Nggak usah bingung. Biarin aja orang-orang yang tidak mengenal Kristus berkata demikian. Ini coba kita dengerin ini. Pastor Andreas ini pasti dia tahu persis karena ordonya yang paling banyak bertugas di daerah-daerah konflik seperti itu di Tanah Suci. Silakan tuh. Deo Grazia. oke, sebelum ke situ, ya. 1 Korintus 11 ayat 26, Pak Toleran, silakan dibaca. Tadi saya mau pertegas kata-kata Rasul Paulus. Memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Rasul Paulus tidak memisahkan kodrat Yesus, tetapi pernyataan Bapak justru mau memisahkan kodrat Yesus. Kira-kira dasar Bapak memisahkan itu dari mana, Pak? Kalau saya dasarnya 1 Korintus 11 ayat 26 bahwa Rasul Paulus mengatakan kematian Tuhan, bukan kematian kemanusiaan dan lain sebagainya. Silakan, Pak. 1 Korintus berapa tadi kita bilang? 11:26. 11:26. Pak Toleran orang Makassar kah atau orang Toraja? Toraja, Bang. Sulawesi Barat dia Tapi Romo. bilang kamu kita Mamasa. juga ya kalau Toraja ya. Ya? Ya, di Sulawesi terlalu banyak gereja Toraja, Romo. Jadi beda gereja Toraja Mamasa, GTM, gereja Toraja, Jemaat Immanuel, ABCD dan Z, sampai klasis-klasisnya beda-beda semua. Jadi kayak misalnya ada satu kecamatan, kadang 10 gereja Toraja di dalam. Beda jemaat, beda klasis. Bingung kan, Romo? Iya, gereja Toraja dengan Toraja Berkurebut. Mamasa itu sama-sama Iya. Protestan tapi beda Iya, makanya bingung toh. beda Di kan rumah sumber. saya Bang. saya kan orang Sulawesi Selatan. Saya dari Keuskupan Agung Makassar. Bingung sendiri melihat kalian. Lanjut, Pak Mandrio. Ini lebih nyambung kalau lanjut aja. saudara-saudara yang di sana berdiskusi toh. Ya, lanjut. Gimana Pak Toleran? Sudah ketemu tadi ayatnya? Coba dibaca. Iya, sudah. Rasul Paulus menulis kematian Tuhan kan? Benar kan?
Iya betul. Ya, karena memang Rasul Paulus itu tidak memisahkan kodratnya Yesus, kodrat manusianya dan kodrat keilahiannya. Karena nanti di 1 Petrus 3 ayat 19 sampai 20 itu Tuhan Yesus itu di dalam roh pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Artinya ketika Yesus wafat, keilahiannya ikut serta. Jadi tidak terpisah dari kodrat kemanusiaannya. Makanya dikatakan tadi, coba nanti Bapak buka 1 Petrus 3 ayat 19 sampai 20. Kalau dalam bahasa orang Katolik, Tuhan Yesus turun ke tempat penantian. Ya, di ayat ini. Jadi pada coba. pada saat Yesus mati itu apakah disebut keilahiannya juga mati atau bagaimana? Tentu keilahiannya tidak mati, Pak, tapi tidak bisa dikatakan keilahiannya pergi atau terpisah dari kodrat kemanusiaannya. Tadi yang saya rujuk coba dibuka, Pak. 1 Petrus 3 ayat 19 sampai 20. Kalau misalnya keilahiannya terpisah dari dirinya, itu tidak akan terjadi dia pergi dalam roh untuk memberitakan Injil kepada roh-roh dalam penjara. Karena kan hanya manusia itu yang wafat misalnya ya, kalau dipisah. Itu loh. Iya, karena kalau saya dengar dari ini, kalau Pak Dr. Bambang Nurseno itu sebenarnya aliran apa? Katolik atau Ortodok? Dia Iya, karena kalau saya lihat menjelaskan kematian Tuhan itu yang dia jelaskan ya ketuhanannya itu tidak kemanusiaannya itu yang mati. Tadi saya sudah bilang kemanusiaannya mati, Pak. Tetapi tidak bisa dipisahkan kodrat keilahiannya loh, Pak. Ikut serta di dalam tubuh yang sama. Karena Yesus itu tidak ada 2, 3, 4, 5. Tapi dia satu pribadi dengan 2 kodrat. Jadi kodrat keilahiannya ikut serta di dalam kodrat kemanusiaannya. Meskipun tidak bercampur tetapi bisa dibedakan. Ini nanti hasil konsil Efesus kalau kita cek. Bersatu di dalam satu pribadi yang adalah Yesus, tidak bercampur tetapi bisa dibedakan. Oke? Jadi ketika Yesus wafat tidak bisa dibedakan dikatakan, tapi tidak bisa dipisahkan. betul, Romo, karena dia satu pribadi. Kalau dipisahkan jadi 2 jadinya, ya kan? Oke, karena ketika Yesus wafat, ya kodratnya itu ikut serta bersama dia. Ya. Maka 1 Petrus 3 ayat 19 yang saya rujuk tadi, itulah sebabnya meskipun Yesus ya kodrat kemanusiaannya atau kemanusiaannya wafat, tetapi dia pergi dalam roh itu, dia pergi ke roh-roh yang di dalam penjara. Karena apa? Kodrat keilahiannya bersama dia. Tidak kemana-mana, tidak menghindar kemana-mana. Bahkan dikatakan kodrat keilahian Yesus merasakan penderitaan yang dialami oleh Yesus. Karena dia satu pribadi, bukan 2, bukan 3. Begitu. Kang, mungkin pastor menambahkan. Deo Grazia. Pastor Atawolo. Ke Pak Mandeo ya. Saya berhenti sebentar. Silakan Pak Mandeo. Iya, kalau kita lihat semua narasi dari khususnya Calvinis ya, terutama teman-teman dari GTM atau Getor yang lain-lain semuanya itu akibat dari buku yang ditulis oleh Calvin ya. Nama bukunya Christianity of apalah itu namanya. Dikatakan bahwa pada saat Yesus meninggal, maka roh Yesus itu turun ke neraka, padahal tertulis dalam Alkitab adalah turun ke tempat penantian. Inilah keabsurdan dari ajaran Calvin, sehingga diikuti oleh penganut-penganutnya yang sekarang. Jadi dia tidak bisa membedakan, menjelaskan pada saat Yesus wafat kemanusiaannya, keilahiannya di mana. Sehingga penjelasan ngawur dari Calvinis itu rata-rata adalah dalam bukunya mengatakan Yesus itu pada saat meninggal itu turun ke neraka. Nanti buka pada buk ketiga
ya, chapter ke-10 halaman 169 dari tulisan dari Calvin yang terkenal itu. Itulah Disebutkan keabsurdan kalau dari di Calvin. kami itu turun ke dalam kerajaan maut. Iya, memang turun ke kerajaan maut, tetapi kenapa tulisan Calvin mengatakan turun ke neraka? Jadi harus baca juga, karena kan Anda aliran Calvinis, ya. Karena kita tahu juga di Sulawesi Selatan terlalu banyak gereja Toraja, mau gereja Toraja A, B, dan Z, itu semua berpaham Calvinis. Semuanya. Walaupun sebagian ada percampuran 20% dari Lutheran. Gitu. Coba naikkan yang Protestan yang bisa berdiskusi lah, karena saya ini ya saya memang betul-betul awam kalau soal Alkitab. Jadi tadi yang menyambung Romo Atawolo tadi, maksudnya kalau kemudian Yesus turun ke alam maut, itu kan berarti Yesus itu pergi ke tempat orang-orang laknat, orang-orang yang durhaka. Sementara kalau terjemahan gereja itu, gereja itu menerjemahkan Yesus turun ke tempat penantian, Hades. Ya, jadi selama Yesus mati itu dan turun ke tempat penantian itu, apa saja yang Yesus kerjakan di sana? Karena kalau yang saya dengar dari Bambang Nursena itu turun untuk mengalahkan kerajaan maut itu. Iya, dia mengalahkan kerajaan maut, dia membebaskan orang-orang yang ada dalam penantian. Itu ada dalam kitab suci juga. Romo, Paman, aku mau ini dulu ya, Romo, aku mau keluar soalnya, keluar bentar beli makanan. Aku mau off live dulu, Romo. Sebentar, jam-jam 12 baru aku mulai live lagi. Oke, Pio. Oke, siap. Paman Deo, Paman Toleran, Kavero, semuanya, salve. Nah. Salve, salve.